Ya, jadi ini nanti kerangka materi atau materi-materi yang nanti akan kita sampaikan di dalam perkuliahan kita ini. Ini adalah kira-kira materi sampai ke UTS. Jadi ini dalam ada, kalau di buku saya ini ada 7 bab gitu ya. Biasanya kita itu UTS pada pertemuan yang ke-8 ya. Jadi ini nanti kita akan sampaikan dalam waktu yang 7 kali pertemuan. Kira-kira seperti itu yang dari bab-bab yang ada ini. Pertemuan pertama nanti atau kedua ini kita akan bicara masih konsep dasar hukum ekonomi. Kemudian kita bicara nanti yang kedua hukum perdata, pribadi dan keluarga. Kemudian yang berikutnya ini kita nanti akan bicara hukum perdata, benda dan harta kekayaan. Kemudian ada hukum perjanjian. Ya. Kemudian nanti ada pembuktian. Ya, pembuktian itu untuk istilah hukum ada namanya hukum pembuktian. Kemudian lewat waktu dan hukum jaminan. Nah, ini yang kira-kira materi sampai UTS ya. Nah, setelah UAS nanti akan ada materi-materi yang berikutnya nanti dalam bentuk perusahaan dan nanti akan disambung dengan kalau masih ada waktu dengan berbagai macam materi pendalaman ya. Nah, itulah yang kira-kira cakupan materi. Nanti saya yang ini supaya saudara persiapan nanti untuk materinya, nanti saya akan kirimkan ke WA ya materinya. Ya, Pak. Materi apa namanya, daftar materi ya nanti. Nah, sumber materinya nanti dari ini sebagai kerangka materi yang bisa kalau sudah siapkan nanti setiap kali kuliah nanti sudah bisa melihat materi-materi apa saja yang urutannya akan sesuai dengan materi ini yang saya sampaikan ini nanti dan daftar isi buku ini ya. Karena memang daftar isi buku ini memang kita sekaligus gunakan sebagai kerangka materi dari seluruh materi yang ada. Oke, untuk yang pertama kali ini kita akan bicara konsep dasar hukum ekonomi. Ya. Nanti kalian yang belum bisa masuk Zoom nanti diberitahu teman-temannya yang belum masuk Zoom bisa membaca rekamannya ya. Nanti saya rekam, nanti saya kirimkan ya. Saya kirimkan ke WA grup. Insya Allah nanti rekamannya, jadi semua bisa mendapatkan materi kuliahnya dari rekaman itu. Jadi walaupun nggak bisa ikut Zoom, tapi masih bisa mengikuti pertemuannya ya. Selain nanti membaca sendiri materi-materi yang ada. Oke, kita akan mulai membahas sekarang mengenai kaidah hukum. Ya. Nah, kita akan masuk ke isi materi bukunya. Jadi nanti sampul bukunya ya, dan seperti ini. Nah, ya. Ini sampul bukunya ya. Iya, Pak. Mengantar aspek hukum ekonomi dan bisnis. Ini penerbitnya CV Amal Soleh ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke materi aja ya. Untuk tanya jawab nanti bisa kita gunakan untuk yang periode yang kedua ya. Yang belum.
Oke, kenapa kita harus belajar hukum? Nah, dan untuk apa hukum itu istilahnya itu? Fungsi dan tujuannya untuk apa hukum itu diadakan? Ini itu ya konsep dasar kita. Jadi kalau kita lihat manusia, ya, ketika dulu Nabi Adam dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu masih sendiri ya. Maka dia hidup bebas tanpa ikatan gitu ya. Karena dia hidup sendirian. Ya. Semua yang ada di dunia ini yang waktu itu dia masih di surga disediakan untuk Nabi Adam sudah bebas ya. Bebas tak terbatas ya. Tidak ada batasan-batasan dan bahkan dia juga minta apa saja. Ada yang di sana yang dibutuhkan, lalu dia menjadi makhluk abadi. Nah, hanya sayangnya kemudian takdir manusia itu tidak seperti itu ya, karena kemudian Nabi Adam dikasih pasangan namanya Siti Hawa. Nah, begitu ada pasangan itu mulailah hidup mereka itu menjadi berdua. Nah, jadi mereka punya ikatan, itu paling tidak ikatannya itu yang muncul adalah ikatan suami istri. Kalau ikatan suami istri nanti pasti antara suami dan istri itu akan menimbulkan kewajiban dan hak. Setiap ikatan itu pasti ada hak dan kewajiban. Nah, apalagi sekarang manusia yang jumlahnya sudah terlalu banyak hidup di dunia dengan kondisi yang terbatas, maka ikatan juga semakin beraneka ragam, bukan lagi hanya ikatan keluarga, tapi juga ikatan nanti salah satunya adalah ikatan selain ikatan keluarga, lagi ikatan bisnis atau ikatan ekonomi. Nah, supaya mereka itu bisa memenuhi kebutuhannya, maka di dunia ini mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka yang intinya itu sebetulnya tidak terbatas, tapi ketersediaan dari sumber daya itu jumlahnya terbatas sekali. Karena manusia ini kalau sudah terpenuhi satu kebutuhan, biasanya ingin kebutuhan yang lain. Kenapa itu terbatas ya? Karena di sana ada manusia yang lain, sehingga akhirnya manusia satu dengan manusia yang lain itu saling nanti berebut ya untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya yang terbatas itu menjadi yang tadinya jumlahnya banyak, dengan adanya banyak manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya itu dengan alat puas kebutuhannya yang tidak bertambah, sedangkan manusia bertambah, maka semakin terbatas. Akhirnya muncullah kata dalam bahasa ekonomi yang disebut persaingan itu ya. Persaingan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Persaingan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini menyebabkan terjadinya masih konflik nanti ya. Menyebabkan terjadinya konflik, dan konflik ini kalau tidak diselesaikan dengan baik pastinya akan menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan perselisihan yang bisa mengganggu ketertiban dalam bermasyarakat. Maka dalam bermasyarakat itu, supaya nanti manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya itu bisa tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang menimbulkan kegangguan ketertiban dan keamanan, maka diciptakanlah aturan-aturan, kaidah-kaidah atau tata nilai yang mengatur bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhannya itu. Nah, tata nilai inilah kemudian yang disebut sebagai hukum. Hukum yang mengatur bagaimana manusia memenuhi kebutuhan inilah yang kita sebut nanti hukum ekonomi. Nah, itu intinya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah perhatikan di Indonesia pun ya, bahwa tidak semua nilai atau norma atau kaidah itu dalam bentuk hukum. Ada namanya kaidah agama ya, ada kaidah adat istiadat ya. Ini saya sebutkan di Indonesia ini nanti ada 3 macam kaidah dilihat dari sumbernya. Ada kaidah hukum, kaidah adat, dan kaidah agama. Jadi semua tata nilai ini kalau kita cari sumbernya ada dari 3 hal ini. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar ini namanya kaidah hukum. Sedang kaidah adat dan agama bukan saya yang nanti akan berikan, saudara belajar agama nanti dari dosen agama ya.
Belajar Ya. kaidah adat ya dari masyarakat, dari lingkungan saudara sendiri nanti. Nah, di sini yang kita bahas adalah kaidah hukum. Nah, tapi karena ini sama-sama kaidah, sama-sama norma, sama-sama nilai yang mengikat masyarakat ya, yang ditegakkan aturan, maka saudara harus bisa membedakan mana yang kaidah hukum, mana yang kaidah agama dan kaidah adat. Ya, nah, maka kita bicarakan sekarang ciri-cirinya, ini ya. Kaidah hukum itu ya. Ini cirinya adalah karena kita bicara ini pakai kaidah hukum yang utama ya. Iya, Pak. Kita tinggal mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau masuk nanti silakan aja masuk yang kedua ya. Siap, Pak. Jadi intinya kaidah hukum ini berbeda dengan kaidah adat dan kaidah agama. Nah, kita bandingkan saja ya, apa perbedaan kaidah hukum, kaidah adat, dan kaidah agama. Pertama, dari kekuatannya ya. Nah, dari 3 kaidah ini, ya, kalau kita bicara masalah di dunia ini, maka kaidah hukum ini yang paling kuat. Karena kaidah hukum ini bisa dipaksakan ya berlakunya itu. Kalau orang tidak menaati hukum, tidak mentaati hukum, tidak mau mengikuti nilai-nilai hukum, kaidah hukum, maka nanti bisa dikenakan sanksi. Ya, itu yang disebut sebagai memaksa. Sedangkan adat dan agama, walaupun ada sanksinya, tapi sanksinya itu nggak bisa dipaksakan. Contohnya agama ya umpamanya. Kalau saudara tidak sholat, sholat itu kan perintah sholat itu kan kaidah agama ya. Kalau kalian tidak sholat, maka nggak ada hukuman di dunia ini ya. Yang ada itu sanksinya adalah sanksi di akhirat nanti. Gitu. Ya. Dan pemerintah nggak mungkin menangkap saudara gara-gara saudara nggak sholat. Tapi kalau saudara melanggar kaidah hukum, umpamanya ada saudara melanggar lampu lalu lintas, yang merah terlonong baik itu kan. Maka saudara kalau ada polisi nanti di situ atau ada kamera di situ yang merekam, maka saudara besoknya pasti akan dikasih sanksi dalam bentuk tilang. Saudara harus membayar denda. Ya. Kalau enggak nanti saudara bisa dihukum kurungan. Ya. Karena tilang itu dalam bentuk denda itu bisa kalau nggak bisa dibayar nanti diganti dengan kurungan. Kalau sudah nggak mau ya ditangkap polisi nanti kan. Polisi yang akan memaksa saudara. Jadi bisa dipaksakan, ya. Karena ada kekuasaan yang ada di situ di dunia ini ya. Nah, kaidah adat itu ada sanksinya. Kalau saudara mamanya adat apa? Adat ngeriung itu, mamanya 7 bulanan dalam kaidah orang yang sedang hamil atau mungkin tahlilan dalam orang-orang yang mengalami kematian, ya kan? Saudara lihat itu kan di situ. Kalau seorang yang meninggal dunia lalu tidak mengadakan tahlilan, biasanya lalu akan dipertanyakan oleh masyarakat di situ. Kenapa mereka enggak? Tahlilan itu bukan kaidah agama ya. Tahlilan itu adalah kaidah adat. Karena tidak ada perintah tahlilan untuk memperingati orang yang meninggal dunia itu dalam agama. Tapi itu merupakan adat orang Indonesia. Kalau saudara pergi ke Arab Saudi atau ke Madinah sana, nggak ada itu yang namanya tahlilan ya. Yang ada di Indonesia itu ya tahlilan itu. Itu adat. Ya, tapi adat yang digabungkan dengan agama ya. Sehingga di situ ada doa-doa dari agamanya masing-masing, lalu kemudian nanti ada peristiwanya itu disebut peristiwa adat, tapi dicampur dengan agama di situ. Maka kalau kita masukkan itu ada kaidahnya dalam bentuk kaidah adat. Karena hanya berlaku di Indonesia saja. Kalau berlaku universal itu namanya kaidah agama ya. Kalau agama itu nanti kita bicara yang kedua itu universal. Nah, jadi seperti itu. Hanya kaidah adat itu nanti kalau nggak dilaksanakan paling ya saudara hanya dikenal sanksi sosial aja, dicemooh oleh tetangga. Itu orang nggak tahu adat gitu ya, paling gitu aja. Atau mungkin paling saudara nanti seperti ada sanksi sosial untuk dikucilkan seperti itu ya. Tapi tidak ada hukuman-hukuman yang paksaan yang bisa dipaksakan gitu ya, tidak ada. Kecuali nanti di daerah-daerah tertentu di mana kaidah adat ini dijadikan kaidah hukum ya, di
di daerah-daerah adat tertentu memang ada itu yang oleh negara diakui, Pak, ya, masyarakat adatnya masih ada, seperti mungkin di Baduy gitu ya, kalau di itu di Baduy dalam itu mungkin ada itu kaidah adat yang berlaku di masyarakat itu ya, dan dipaksakan di situ berlaku dan diakui oleh negara ya sebagai adat yang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, makanya kalau dalam hukum itu nanti ada hukum adat, ada hukum agama juga ya. Seperti pernikahan itu hukumnya hukum agama ya sebetulnya. Tapi disebut hukum agama, bukan hanya agama ya, hukum tapi yang berkaitan dengan agama ya. Punya kaitan dengan agama. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, membedakan kaidah hukum yang dengan adat dan agama itu, kaidah hukum itu nanti berlaku di negara tertentu biasanya ya. Berlaku di skup negara. Kalau adat di daerah tertentu, tapi kalau agama itu universal, hampir seluruh dunia. Di mana di situ ada penganutnya, maka kaidah agama itu berlaku di sana. Nah, kira-kira seperti itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara hukum, kaidah hukum, adat, dan agama. Oke, nah, nanti lebih lanjut silahkan dibaca di bukunya ini sudah saya jelaskan lebih detail mengenai masing-masing kaidah. Nah, sekarang kita kembali ke, karena kita akan belajar hukum, maka kita akan melihat secara spesifik, meninggalkan adat dan agama tadi, dan kita akan masuk ke hukum. Ya. Kita punya waktu 1 menit ini, bentar lagi selesai ini ya. Jadi apa itu hukum? Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari pengertian itu tadi, ini ternyata kalau kita lihat definisi dari hukum itu berbagai macam buku yang ada, referensi yang ada itu dari para ahli memberikan istilah yang berbeda-beda. Undang-undang pun tidak juga memberikan pengertian apa itu hukum ya. Nah, makanya ini saya coba juga untuk sebagai panduan saudara mempelajari hukum. Ini hukum kita definisikan sebagai hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh yang berwenang yang harus ditaati, bila mana tidak akan dikenakan sanksi. Ini ada di sini ya, yang saya tulis miring ya.